Kamu pikir, saya akan dengan baik hati melepaskanmu? Jika sang putri berkata demikian, kamu berpura-pura sakit, hanya untuk menjebakku dan mencelakakanku. Benar-benar cerdas, langsung terlihat masalahnya. Kau datang ke kamar tidurku, berniat untuk berbuat tidak senonoh. Meskipun kau adalah pahlawan negara King, kau juga sulit untuk menghindari kematian. Ini memang masalah besar. Hiduplah dengan baik di kehidupan selanjutnya. Jangan sombong hanya karena punya sedikit keahlian. Tolong. Putri, kau memaksaku. Rencanamu memang bagus. Sayangnya, tak seharusnya kau bersamaku sendirian. Kita harus bicara baik-baik. Sebaiknya kau tidak ribut-ribut. Dengar tidak? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah kejahatan yang bisa menghukum seluruh keluarga. Aku akan mati. Masih peduli pada orang lain. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin menjebakku? Toh pada akhirnya kita akan mati. Kalau hari ini bisa mencium keharuman putri, mati pun tidak masalah. Jangan sembarangan. Aku sudah melepaskanmu. Maaf, sudah cepat pergi dari sini. Putri, bagaimana keadaanmu? Serius? Saya masuk. Putri, kamu baik-baik saja. Putri sedang sakit. Saya sudah memeriksanya. Tidak ada yang serius. Hanya perlu minum obat tepat waktu. Saya pamit. Oh, ya, Saudara Lee, maskulinitasmu sepertinya semakin lemah. Kalau tidak segera diobati, nanti susah punya anak. Loh, apa yang kamu bicarakan? Maksudku, istrimu di masa depan menikah denganmu, akan menjadi janda seumur hidup. Berani sekali kamu berani mencemarkan nama baik sang putri. Seseorang tangkap dia. Saudara Lee, ini tidak menyenangkan. Dua mata mana yang kamu lihat? Saya telah menodai sang putri. Putri, katakan di depan semua orang ini, apakah saya tidak menghormatimu? Putri, katakan saja dengan berani. Aku pasti akan membantumu mengeluarkan kemarahan ini. Dokter Istana Chen hanya sedang mengobati saya. Tidak ada yang salah. Kalian mundur. Putri, apakah dia mengancammu? Kita punya banyak orang. Kenapa kamu takut padanya? Aku sudah bilang, tindakan tabib Istana Chen tidak ada yang berlebihan. Apakah kalian tidak mengerti? Mundur saja. Putri, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Aku juga tidak menyangka, hanya demi seorang tabib istana, kamu tidak peduli dengan kehormatanku. Kalau ini tersebar, bagaimana saya bisa menghadapi orang lain? Iya, ini karena pertimbangan saya kurang baik, tapi kita juga tidak bisa begitu saja melepaskannya. Sebentar lagi pesta perjamuan permaisuri. Saat itu biarkan permaisuri yang bertindak. Bahkan jika dia adalah orang kepercayaan sang kaisar, dia tidak bisa menghindari kematian. Ibu, Anda harus membela saya. Dokter Istana Chen yang terkutuk itu benar-benar terlalu keterlaluan. Dia tidak hanya menindasku, juga melukai tunanganku. Tenang, siapapun yang mengganggu Xiao Huaijing kita, keluarga Yuan pasti tidak akan melepaskannya. Terima kasih, Ibu Suri. Menghormat Ibu Suri. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Ibu Suri tampak semakin muda. Semoga Ibu Suri terus sehat seperti hari ini setiap tahun. Semoga setiap tahun ada hari seperti ini. Sudahlah, cepat duduk. Yang mulia, ini adalah Yang, tabib kerajaan terkenal itu. Betul, cepat beri hormat pada permaisuri. Tidak perlu, pengawal, seret dia keluar dan pancung. Bawa dia keluar dan penggal dia. Ibu Suri, apa maksudmu ini? Dia yang membujuk kaisar untuk menyatakan perang dengan Zhou. Hentikan. Ibu Suri, perang antara dua negara adalah ideku. Tidak ada hubungannya dengan Tabib Chen. Sekarang sudah saatnya. Kamu masih membelanya. Kamu adalah kaisar. Harus memikirkan negara. Ibu Suri, menikah dengan Zhou Guo hanya bisa membawa kedamaian sementara. Tidak lama lagi mereka akan menyerang ke selatan. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah betapa kuatnya tentara mereka. Bagaimana kita bisa menang melawan mereka? Jika hari ini kamu setuju untuk berdamai,
maka kita akan duduk dan melanjutkan pembicaraan. Jika Anda tidak setuju, prajurit negara Zhou kami sudah mengenakan baju besi lengkap. Hanya menunggu perintah untuk maju ke selatan. Yang mulia, baju besi ini sangat kuat. Pedang dapat memotong besi seperti memotong lumpur. Jika benar-benar terjadi perang, negara Qing tidak memiliki peluang untuk menang. Kami sudah mencobanya kemarin. Kami memiliki 10 prajurit. Bagaimana kita bisa bertarung dalam perang ini? Apa syarat untuk perundingan damai? Kami ingin setengah dari wilayah negara Qing. 2 putri akan menikah dengan raja kami. Negara Qing juga harus mengakui kekuasaan kami dan membayar upeti setiap tahun. Bisa menjamin kedamaian negara selama 100 tahun. Apa bedanya dengan menjual negara untuk kemuliaan? Apa yang kamu katakan? Saya katakan, hanya kursi besi hitam yang remeh. Haruskah membuat kalian begitu takut? Bajingan, masih berani bicara omong kosong di sini. Cepat seret dia keluar. Permaisuri, bawahan memang punya cara untuk mengalahkannya. Permaisuri, bawahan memang punya cara untuk mengalahkannya. Begitu sombong. Aku ingin melihat. Seperti apa kemampuanmu? Berani atau tidak, untuk bertanding dengan tentara baju hitam dari negara Zhou kami. Dalam sebuah pertandingan, sebaiknya kita lupakan saja. Bagaimanapun, 1 nyawa manusia, menghina tentara negara Zhou saya adalah lelucon. Apa kamu pikir bisa diakhiri hanya karena kamu bilang begitu? Berani sekali, berani-beraninya bicara omong kosong dalam situasi ini. Cepat minta maaf kepada utusan dengan bersujud. Dasar budak anjing, apakah kau pikir dirimu bisa membunuh prajurit berzirah hitam? Permaisuri, hamba memang punya cara untuk menghancurkan pertahanan mereka. Hanya apa? Hanya saja metode ini terlalu berdarah. Hari ini adalah pesta ulang tahun Ibu Suri. Jika terjadi kematian, bahkan jika saya punya 1000 nyawa, juga tidak cukup untuk menebus dosa. Sombong sekali. Saya ingin melihat, bagaimana kamu melukai prajurit berzirah hitamku. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Jika kamu memang punya kemampuan ini, hari ini saya akan mengampunimu. Jika kamu menipuku, hari ini Kaisar pun tidak bisa menyelamatkanmu. Karena permaisuri sudah berbicara. Kamu bisa melakukannya dengan bebas. Saya patuh pada perintah. Karena ini adalah pertandingan. Bagaimana jika kita menambahkan taruhan? Tambahkan saja, jika saya kalah hari ini, negara Zhou kami akan langsung memberikanmu 3 kota. Kamu belum memberikan kota yang kamu hutang sebelumnya. Sekarang kamu ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kamu mau apa? Yang kalah harus berlutut dan memanggil, ayah. Baik. Semoga kamu masih hidup nanti. Bunuh dia, jangan ragu-ragu. Tidak ada satupun yang bisa menandingiku. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bagaimana bisa dengan mudah merusak pertahanan prajurit baju besi hitamku? Sepertinya senjata inilah yang membunuh. Pembunuh nomor 1, yang melumpuhkan anakku. Kekuatan yang sangat menakutkan. Utusan, kau kalah. Kau pikir siapa dirimu? Aku adalah utusan negara Zhou. Atas nama negara Zhou, aku disuruh berlutut padamu. Dasar bajingan, ini adalah utusan. Begitu baru benar, jika kamu tidak bisa menerima kekalahan, maka jangan bertaruh denganku. Hati-hati bisa kehilangan nyawa. Apa yang ada di tanganmu? Mengapa memiliki kekuatan sebesar itu? Jawab Ibu Suri. Ini hadiah yang aku siapkan untuk Ibu Suri. Namanya api. Senjatamu ini memang hebat. Tapi pasukan berkuda Zhou datang dan pergi seperti angin. Sangat lincah. Kamu mungkin bahkan tidak bisa menyerang kami. Kebetulan, saya masih punya 1 hadiah lagi. Untuk diberikan kepada permaisuri janda. Hanya busur dan panah sederhana. Meskipun mengenai sasaran, tetap tidak bisa melukai kita. Apa yang kamu bilang tadi? Saya tidak dengar. Katakan sekali lagi. Makhluk aneh. Ini adalah makhluk aneh. Berani sekali. Chen Feng, berani-beraninya kau membawa makhluk aneh ini menghadap Ibu Suri. Apa maksudmu? Orang-orang, tangkap dia. Apa yang kau tahu? Ini disebut teknologi. Kau adalah kepala para pejabat, tetapi tidak punya pandangan sedikit pun.
Kau. Permaisuri, jika tentara negara kita, semua dilengkapi dengan senjata ini, apakah kita akan kalah? Ada benda sehebat ini di dunia ini. Yang mulia, kelihatannya kamu telah menemukan orang yang luar biasa. Ibu Ratu terlalu memuji. Dia hanyalah seorang tabib istana kecil. Bisa apa dia? Anak muda, jangan kira kamu punya semua ini, maka bisa berbuat sesuka hati. Berperang tidak hanya mengandalkan senjata, uang, persediaan, makanan, kereta kuda, tenaga kerja, petugas medis. Semua tidak bisa kurang. Kami sudah memutus jalur perdaganganmu. Lihat apa yang akan kalian lakukan nanti. Permaisuri. Ini masalah yang sangat penting. Mereka telah memutus jalur perdagangan kita. Takutnya perang ini belum dimulai. Kita sudah kehabisan amunisi dan perbekalan. Kalah tanpa bertarung. Perdana Menteri, orang-orang negara Zhou sudah menghunuskan pedang ke leher kita. Dan kamu masih berpikir untuk berdamai. Benar-benar orang yang tidak punya tulang belakang. Selalu tidak bisa berdiri tegak. Kamu berani memarahi aku. Cukup. Kali ini Tabib Chen juga dianggap berjasa. Keluarga Yuan pasti akan memberinya hadiah besar. Namun, perang antara dua negara adalah masalah besar. Masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Jangan bicarakan hal ini lagi hari ini. Ibu Suri, kesempatan tidak akan menunggu. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita diam. Pesta ulang tahun yang tenang jadi kacau begini. Apakah di matamu masih ada Ibu Suri keluarga Yuan ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana Chen Feng bisa menyebabkan hal yang begitu menakutkan datang? Saya juga tidak tahu. Barang-barang yang dia buat, kekuatan mereka sangat menakutkan. Kalau benar-benar terjadi perang, meskipun negara kita punya pasukan kuat, tetap akan mengalami kerugian besar. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kita harus menyingkirkan ancaman ini. Jangan khawatir, dia tidak akan hidup lama lagi. Baguslah kalau begitu, asalkan anak itu mati. Kerajaan Qing pasti akan kalah. Hari ini berkat kamu. Kalau bukan karena kamu, tadi aku pasti akan dimarahi oleh Permaisuri. Membicarakan dengan baik. Terima kasih atas pujian Yang Mulia. Yang Mulia, nyawaku ini diberi oleh Yang Mulia. Membantu Yang Mulia mengatasi masalah. Bukankah itu seharusnya, lidah yang licin? Sungguh ingin memotong lidahmu. Yang Mulia, pelayan perempuan sudah mengatakan, barang-barang dari Tabib Chen memang hebat. Sekarang kamu percaya, kan? Katakan saja, kali ini kamu berjasa besar. Mau hadiah apa? Karena Yang Mulia sudah mengatakan, saya tidak mungkin tidak mau. Hanya saja saya takut kalau saya mengatakannya. Yang Mulia akan menyalahkan. Tapi katakan saja. Lihatlah, aku berjasa besar kali ini. Bisakah kamu menciumku lagi? Kamu bercanda, kan? Yang Mulia ini. Kamu memintaku mengatakannya. Jika kamu berani bertindak semena-mena lagi, aku akan mengubahmu dari tabib istana menjadi Kasim. Gadis ini hanya bertugas menyalakan api. Kamu Yang Mulia, menikah dengan saya apakah membuatmu terlalu menderita? Selama aku senang, tidak masalah. Kamu tidak senang denganku. Tabib Chen, apakah kamu ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Selir Li tiba-tiba sakit parah? Yang Mulia, hamba baru saja mendengar berita dan langsung datang ke sini. Kudengar dia digigit tikus beracun. Bagaimana keadaannya? Penyakit permaisuri sangat parah. Hamba tua ini tidak berdaya. Penyakit sekecil ini pun tak bisa disembuhkan. Apakah kamu tidak berguna? Ampun, Baginda, ampun. Perdana Menteri tenang saja. Hamba telah memanggil tabib istana terbaik. Pasti bisa menyembuhkannya. Bagaimana kondisi permaisuri? Digigit tikus beracun. Kondisinya sangat buruk. Tabib istana tidak bisa mengatasinya. Cepat pergi dan lihatlah. Kurang ajar, kau seorang budak. Berani melecehkan permaisuri. Tuan Perdana Menteri, saya sedang mengobati nih. Besar. Kalau tidak mengerti, jangan sembarangan memotong. Bisa tidak? Tubuh nih, besar sangat berharga.